Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bernagita Wayu Setiabudi. Di sini akan menjelaskan sedikit mengenai jaringan. Saya dari kelas TI 3B dengan dosen pengampu Bapak Fauzan. Nah, jaringan sendiri mempengaruhi kehidupan kita, di mana jaringan itu menghubungkan komunikasi hampir sama pentingnya dengan ketergantungan kita pada udara, air, makanan, dan tempat tinggal. Jadi kan jaringan itu menghubungkan. Nah, otomatis kalau menghubungkan itu kan harus lebih dari satu agar kita bisa menjalankan komunikasi dengan baik. Sama dengan jaringan, bahwasanya kita harus memiliki lebih dari satu device atau komputer yang bisa untuk memberikan atau bisa membuat sebuah jaringan. Seperti halnya, jaringan juga tidak ada batasannya, di mana seperti yang kita tahu, internet telah mengubah cara interaksi sosial, komersial, politik, dan pribadi kita terjadi. Sifat langsung komunikasi melalui internet mendorong terciptanya komunitas global. Komunitas global memungkinkan terjadinya interaksi sosial yang tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Makanya bisa disebut dengan tidak ada batasan waktu, karena kita tidak mengenal atau tidak bergantung pada lokasi atau zona waktu. Seperti halnya ketika kita melihat bahwasanya penciptaan cloud memungkinkan kita menyimpan dokumen dan gambar serta mengaksesnya di mana saja, kapan saja. Jadi apakah kita sedang berada di kereta, di taman, atau berdiri di puncak gunung, kita dapat mengakses data dan aplikasi kita dengan lancar di perangkat apapun. Seperti contoh pada gambar tersebut, ada dua orang di mana salah satunya telah memegang handphone dan di situ mereka bisa melihat data ataupun bisa mengakses data ataupun bisa menyimpan dokumen, gambar dimanapun mereka berada. Nah, selain jaringan sendiri, kita juga ada komponen jaringan, di mana komponen jaringan itu merupakan rumah. Kali ini kita akan membahas mengenai bagian-bagian jaringan, seperti halnya host atau perangkat akhir, di mana host secara khusus mengacu pada perangkat di jaringan yang diberi nomor atau tujuan komunikasi. Nomor ini mendefinisikan host dalam jaringan tertentu. Nomor ini disebut alamat internet protokol atau biasa kita sebut IP. Alamat IP mengidentifikasi host dan jaringan tempat host tersebut terhubung. Nah, selain itu ada pun server. Server adalah komputer dengan perangkat lunak yang memungkinkannya memberikan informasi seperti email atau halaman web. Seperti halnya contoh di gambar ini, bahwasannya klien adalah sejenis host. Host tadi kita bisa katakan bahwasannya perangkat di jaringan yang diberi nomor untuk tujuan komunikasi. Nah, klien memiliki perangkat lunak untuk meminta dan menampilkan informasi yang diperoleh dari server. Seperti yang ditunjukkan pada ini. Kita juga dihubungkan dengan internet dan ada pun sebuah perangkat lunaknya yang bisa untuk meminta dan menampilkan informasi di klien tersebut. Di sini pastinya akan ada sebuah jaringan atau penghubung di antara klien ke klien. Nah, perangkat lunak klien ada contohnya seperti browser web, biasa kita kenal Chrome, Firefox, seperti halnya itu.
Nah, di sini juga ada jenis dan keterangannya, terdapat surel, jaring, dan mengajukan. Adapun rekan ke rekan atau biasa kita sebut dengan jenis jaringan ini tuh peer-to-peer, di mana PC berbagi pencetakan memiliki koneksi Universal Serial Bus atau USB ke printer dan koneksi jaringan menggunakan kartu antarmuka jaringan atau NIC ke PC berbagi file. Seperti halnya di gambar sini, dia berbagi cetak untuk ke print dan dia membagikan filenya. Jadi saya punya file untuk dibagikan, kemudian saya juga memiliki printer untuk dibagikan dan dapat dicetak. Seperti halnya itu jenis jaringan peer-to-peer. Nah, untuk keuntungan jaringan peer-to-peer itu mudah diatur, kurang rumit, biaya lebih rendah, dan dapat digunakan untuk tugas sederhana seperti mentransfer file dan berbagi printer. Namun adapun kerugiannya yaitu tidak ada administrasi terpusat, tidak aman itu dan tidak terukur. Adapun semua perangkat dapat bertindak sebagai klien dan server yang dapat memperlambat kinerjanya. Nah, perangkat akhir sendiri, perangkat jaringan yang paling dikenal orang yaitu perangkat akhir, di mana ketika perangkat akhir memiliki komunikasi, perangkat tersebut menggunakan alamat perangkat akhir tujuan untuk menentukan kemana harus menyampaikan pesan. Jadi kita harus tahu perangkat tersebut berakhir pada tujuan kemana. Jadi dia bisa menentukan kemana harus menyampaikan pesan tersebut karena adanya alamat perangkat terakhir, alamat perangkat akhir. Nah, data berasal dari perangkat akhir mengalir melalui jaringan dan tiba di perangkat akhir. Jadi, di sini ada data yang dimana di awal akan ditujukan untuk perangkat akhir. Di sini ada LAN. LAN itu bisa kita sebut dengan local area network ya. Terus ada pun jaringan internet. Nah, pesan dapat mengambil rute alternatif. Kita bisa terhadap ke sini, atau ke sini. Pesan juga bisa tersampaikan dengan cepat, di mana pesan tersebut menggunakan jalur alternatif yang akan tersampaikan kepada perangkat akhir. Jadi, perangkat akhir atau device-nya akan menghubungkan atau mengirimkan pesan tersebut melalui jaringan internet, di mana jaringan internet tersebut juga memilih untuk mengambil jalan alternatif untuk dikirimkan ke perangkat akhir. Nah, adapun perangkat-perangkat perangkat perantaranya. Di sini terdapat router nirkabel, saklar LAN, perut, saklar multilapis, dan peralatan firewall. Perangkat jaringan perantara melakukan beberapa atau semua fungsi tersebut, meregenerasi dan mengirimkan kembali sinyal komunikasi, memelihara informasi tentang jalur apa saja yang ada melalui jaringan dan internet network, beritahu perangkat lain tentang kesalahan, mengarahkan data sepanjang jalur, klasifikasikan dan arahkan pesan berdasarkan prioritas, dan mengizinkan atau menolak aliran data berdasarkan pengaturan keamanan. Nah, medianya, adapun media-media yang bisa digunakan, ada kabel logam di dalam kabel, kemudian serat kaca atau plastik di dalam kabel, jadi ada serat optik. Nah, kabel logam di dalam kabel data dikodekan menjadi impuls listrik, jadi menggunakan tembaga. Dan serat kaca atau plastik di dalam kabel ini yaitu serat optik, data dikodekan menjadi pulsa cahaya. Ini kalau dilihat itu serat optik.
Kemudian adapun nirkabel. Nah, transmisi nirkabel di sini data dikodekan melalui modulasi frekuensi gelombang elektromagnetik. Nah, yang berikutnya adapun mengenai representasi dan topologi jaringan, di mana arsitek dan administrator jaringan harus mampu menunjukkan seperti apa jaringan mereka nantinya. Mereka harus dapat dengan mudah melihat komponen mana yang terhubung ke komponen lain, di mana lokasinya dan bagaimana komponen tersebut akan dihubungkan. Diagram jaringan seringkali menggunakan simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar untuk mewakili berbagai perangkat dan koneksi yang membentuk suatu jaringan. Jadi di Cisco ini memiliki pengetahuan mengenai representasi jaringan, di mana ini merupakan gambar-gambar atau simbol yang mewakili berbagai perangkat. Ada komputer desktop, laptop, pencetak, telepon IP, tablet nirkabel, titik akhir telepranch. Ini merupakan perangkat akhirnya atau yang bisa digunakan. Nah, untuk perantaranya kita bisa menggunakan router nirkabel, saklar LAN, Fairwood, saklar multilapis, dan peralatan firewall. Adapun media jaringannya yaitu media nirkabel, media LAN, dan media WAN. Nah, di representasi jaringan ini kita juga mengetahui terminologi khusus digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing perangkat dan media terhubung satu sama lain, di mana kartu antarmuka jaringan atau NIC secara fisik menghubungkan perangkat akhir ke jaringan, dan port fisik, konektor atau outlet pada perangkat jaringan tempat media terhubung ke perangkat akhir ke jaringan lainnya, dan antarmuka, port khusus pada perangkat jaringan yang terhubung ke jaringan individual. Nah, adapun diagram topologi. Nah, diagram topologi di sini juga diplotkan atau dibedakan di mana fisik dan logis. Nah, diagram topologi fisik sendiri memberitahukan bahwasannya menggambarkan lokasi fisik perangkat perantara dan instalasi kabel seperti yang ditunjukkan pada gambar. Anda dapat melihat bahwa ruangan tempat perangkat ini berada diberi label dalam topologi fisik ini. Nah, kalau di topologi fisik, di mana router atau switch-nya, mereka tidak memiliki keterangan alamat IP-nya. Jadi mereka memberitahukan bentuk fisiknya. Nah, sedangkan di topologi logis, mereka menggambarkan perangkat, port, dan skema pengalamatan jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Nah, kalau di diagram topologi logis sendiri, kita mengetahui bahwasanya terdapat alamat IP, di mana mereka memberitahukan secara logisnya, bukan secara fisiknya. Nah, adapun jaringan-jaringan umum. Nah, jaringan berbagai ukuran, ada yang kalau orang bilang tersedia dalam berbagai ukuran, jaringan rumah sederhana, jaringan kantor kecil, bisnis dan organisasi. Nah, internet adalah jaringan terbesar yang ada. Faktanya, istilah internet berarti jaringan dari jaringan. Ini adalah kumpulan jaringan pribadi dan publik yang saling berhubungan. Ini merupakan contoh jaringan rumah kecil. Jadi jaringan rumah kecil biasanya terdapat pada rumah, kantoran, yang dimana itu hanya menghubungkan beberapa komputer satu sama lain dan ke internet. Nah, jaringan kantor kecil dan rumah kantor itu bisa disebut dengan jaringan suhu, memungkinkan komputer di kantor pusat atau kantor jarak jauh untuk terhubung ke jaringan perusahaan atau mengakses sumber daya bersama pusat. Adapun jaringan menengah hingga besar
dan jaringan seluruh dunia. Ini jaringan terbesar ya kelihatannya. Wide network ya. Nah, adapun istilah LAN dan WAN, di mana LAN sendiri atau local area network dan WAN area network. Infrastruktur jaringan sangat bervariasi. Ada ukuran, jumlah pengguna, jumlah dan jenis layanan, dan area tanggung jawab. Ini merupakan dua jenis infrastruktur jaringan yang paling umum adalah local area network dan wide area network. LAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses ke pengguna dan perangkat akhir di wilayah geografis kecil. WAN adalah infrastruktur jaringan yang menyediakan akses jaringan lain, wilayah geografis yang luas. Seperti ini. Nah, LAN adalah infrastruktur jaringan yang mencakup wilayah geografis kecil, menghubungkan perangkat akhir di area terbatas seperti rumah, sekolah, gedung perkantoran, dan ataupun kampus. LAN biasanya dikelola oleh satu organisasi atau individu, di mana kontrol administratif diterapkan pada tingkat jaringan dan mengatur kebijakannya. Nah, WAN sendiri memiliki atau menghubungkan LAN melalui wilayah geografis yang luas seperti antar kota, negara bagian, provinsi, negara, atau benua. Jadi kalau WAN itu terdiri dari beberapa LAN. Seperti itu. Nah, kita masuk ke internet. Internet adalah kumpulan jaringan yang saling terhubung di seluruh dunia. Internet works atau disingkat internet. Gambar di sini merupakan salah satu cara memandang internet sebagai kumpulan LAN, WAN yang saling terhubung. Jadi kita tidak tahu bahwasannya mereka itu saling terhubung satu sama lain. Jadi internet kan luas kan ya. Jadi bisa kita lihat terdapat beberapa LAN seperti LAN rumah, sekolah, atau bisnis, gedung, pemerintah, rumah sakit, seperti halnya itu. Nah, LAN menggunakan layanan WAN untuk interkoneksi. Nah, intranet dan extranet. Intranet adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada koneksi pribadi LAN dan WAN milik suatu organisasi. Suatu organisasi dapat menggunakan extranet untuk memberikan akses yang aman dan terjamin. Di pemasok extranet, pelanggan, kolaborator. Terus kalau internet kan udah mencakup dunia. Dan intranet itu lebih ke lingkup kecil lagi, yaitu hanya perusahaan intranet seperti halnya itu. Nah, adapun koneksi internet. Koneksi internet ada rumah dan kantor kecil, di mana penggunaan rumahan, pekerja jarak jauh, dan kantor kecil biasanya memerlukan koneksi ke ISP untuk mengakses internet. Opsi koneksi sangat bervariasi antara ISP dan lokasi geografis. Jaluran pelanggan digital broadband, nirkabel, dan layanan seluler. Jadi ada pun seperti halnya ini DSL, kabel seluler. Jadi pengguna rumah selulernya terdapat internet, terus ada pun satelitnya. Nah, kabel biasanya ditawarkan oleh penyedia layanan televisi kabel. Nih. Dan DSL, jalur pelanggan digital, menyediakan bandwidth tinggi, ketersediaan tinggi, dan koneksi internet selalu aktif. Sedangkan seluler sendiri
Akses internetnya menggunakan jaringan telepon seluler untuk terhubung. Kalau satelit, ketersediaan akses internet satelit merupakan keuntungan di wilayah yang tidak memiliki konektivitas internet sama sekali. Piringan satelit memerlukan garis pandang yang jelas ke satelit. Terus ada telepon dial up. Kalau ini contoh koneksi internet bisnis, ada jalur sewa khusus, Metro Ethernet, DSL bisnis, satelit, seperti halnya yang dijelaskan di sini. Ada pun jaringan konvergen terpisah tradisional dari perangkat, jaringan komputer mengirimkan pesan dengan standar perjanjian aturan. Adapun dari perangkat seluler yang menghubungkan melalui jaringan telepon berupa pesan dengan standar perjanjian aturan juga. Jadi dari seluler ke seluler, dari perangkat device ke perangkat device, ataupun ke satelit menggunakan jaringan siaran melalui pesan dan akan ditampilkan seperti pada halnya di television. Dan adapun terkonvergensi. Nah, tidak seperti jaringan khusus, jaringan konvergensi mampu mengirimkan data, suara, video antar berbagai jenis perangkat melalui infrastruktur jaringan yang sama. Jaringan ini menggunakan seperangkat aturan, perjanjian, dan standar implementasi yang sama. Jaringan data konvergen membawa banyak layanan dalam satu jaringan. Jadi ketika kita menggunakan jaringan terkonvergensi, dia memiliki standar perjanjian dan juga aturan di mana perangkat bisa mengirimkan dan bisa tersampaikan device ke television atau perangkat seluler ke device, kemudian satelit ke television, satelit ke perangkat device. Jadi dia menghubungkan banyak atau berbagai jenis perangkat. Dia bisa menghubungkan berbagai jenis perangkat. Adapun arsitektur jaringannya, toleransi. Jadi di arsitektur jaringan sendiri ada peran jaringan telah berubah dari jaringan data menjadi sistem. Jaringan juga mendukung berbagai aplikasi dan layanan. Seiring berkembangnya jaringan, kita telah mempelajari bahwa ada 4 karakteristik dasar, di mana toleransi kesalahan, skalabilitas, kualitas layanan, dan keamanan. Jadi ketika adanya perkembangan jaringan, adapun 4 karakteristik dasar yang harus diperhatikan setiap kita memberikan sebuah arsitek jaringan, di mana ketika terjadi kesalahan itu akan mendapatkan toleransi kesalahan, adapun skalabilitasnya dan kualitas layanan yang menjamin, dan yang terpenting yaitu keamanan. Nah, ketika kita melakukan atau memberikan toleransi kesalahan, jaringan yang toleran terhadap kesalahan adalah jaringan yang membatasi jumlah perangkat yang terkena dampak selama kegagalan. Itu dibuat untuk memungkinkan pemulihan cepat ketika kegagalan seperti itu terjadi. Jaringan ini bergantung pada beberapa jalur antar sumber dan tujuan. Menerapkan jaringan paket switch adalah salah satu cara jaringan yang andal menyediakan redundansi. Perolehan paket membagi lalu lintas menjadi paket-paket yang dirutekan melalui jaringan bersama. Sebuah pesan tunggal seperti email atau aliran video dipecah menjadi beberapa blok pesan yang disebut paket. Setiap paket memiliki informasi pengalaman yang diperlukan dari sumber dan tujuan pesan. Router dalam jaringan mengalihkan paket berdasarkan kondisi jaringan pada saat itu. Ini berarti bahwa semua paket dalam satu pesan dapat mengambil jalur yang sangat berbeda menuju tujuan yang sama. Nih, contohnya. Adapun skalabilitas, di mana di jaringan itu, jaringan baru
dengan mudah ditambahkan ke jaringan yang sudah ada. Jaringan ini dapat diskalakan karena perancangannya mengikuti standar dan protokol yang diterima. Seperti halnya ini, pengguna tambahan dan seluruh jaringan dapat terhubung ke internet tanpa menurunkan kinerja pengguna yang sudah ada. Nah, kegiatan skalabilitas ini juga bisa dipastikan akan terjadi secara normal karena internet sendiri tidak akan menurunkan kinerja pengguna yang sudah ada. Jadi kalau misalkan ada pun baru, itu nggak ada pengaruhnya. Jadi dia akan tetap stabil. Skalabilitasnya dalam artian dia akan tetap stabil. Dan kualitas pelayanan itu juga sangat penting, di mana yang dikelola oleh router memastikan bahwa prioritas disesuaikan dengan jenis komunikasi dan pentingnya komunikasi tersebut bagi organisasi. Jadi pada karakteristik atau arsitek jaringan, kualitas pelayanan merupakan hal yang penting. Jadi halaman tersebut tahu atau bisa mengetahui mana prioritas yang lebih rendah dan mana prioritas yang lebih tinggi, mana yang harus lebih didahulukan dan mana yang bisa mana yang sekiranya prioritas tersebut lebih rendah, seperti itu. Dan keamanan jaringan. Kemudian adapun tren-trennya, tren terkini, terus buat perangkat Anda sendiri atau BIOD, biasanya kurang tahu cara membacanya. Terus bisa juga kolaborasi daring, jadi kita bisa melakukan banyak seperti halnya yang ditunjukkan di gambar ini. Terus kita bisa menggunakan komunikasi video, jadi dalam hal menyampaikan kita bisa menggunakan sebuah video, terus komputasi awan, ada beberapa, terus tren teknologi di rumah juga, terus jaringan saluran listrik, seperti halnya itu. Nah, adapun ancaman keamanan, di mana ada virus. Jadi ada beberapa ancaman eksternal, yaitu virus, worm, dan Trojan horse. Ini kode berbahaya. Dan spyware dan adware, spyware dan adware, serangan zero day, serangan aktor ancaman, seperti itu. Jadi di mana internet sendiri dapat mengancam atau menembus dinding keamanan yang hal tersebut bisa mengancam sistem di dalamnya. Jadi kayak itu bisa membuat kita seperti halnya terdapat beberapa serangan-serangan. Adapun beberapa solusi keamanannya dengan kita menggunakan antivirus dan anti-spyware, di mana itu sebuah aplikasi yang membantu melindungi perangkat akhir agar tidak terinfeksi, dan pemfilteran firewall. Jadi sistem firewall berbasis host yang mencegah akses tidak sah ke perangkat akhir atau layanan penyaringan dasar pada router rumah untuk mencegah akses tidak sah, seperti halnya itu. Kemudian adapun mengenai profesional TI,
terus pekerjaan jaringan, lab, detailnya itu. Kemudian bab 2 di mana terdapat sistem operasi, terdapat sel, kernel, perangkat keras, sel tersendiri antarmuka pengguna yang mungkin pengguna meminta tugas tertentu dari komputer. Permintaan ini dapat dilakukan melalui antarmuka CLI atau GUI. Kalau kernel berkomunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras sendiri merupakan bagian fisik komputer. Nah, GUI seperti Windows, macOS, Linux, Apple iOS, atau Android memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan lingkungan icon graphics, menu, dan jendela. Nah, tujuan sendiri dari sebuah OS, sistem operasi jaringan mirip dengan sistem operasi PC. Seperti yang ini, terus ada metode aksesnya juga, yang dimana metode menghibur, cangkang aman, dan telnet. Ada beberapa keterangannya, kemudian program emulasi terminal, di mana ada beberapa program emulasi terminal yang dapat Anda gunakan untuk menyambung ke perangkat jaringan. Nah, ada lagi model mengenai navigasi iOS, di mana terdapat mode konfigurasi dan mode subkonfigurasi. Kita tahu bahwasannya nanti akan seperti halnya itu menavigasi antar mode iOS, switch configuration line console, switch configuration line exit, switch configuration. Setelah itu ada pun pemeriksaan sintaks menavigasi mode iOS, terus ada pun struktur komandonya, ada pun beberapa di mana konfigurasi perangkat dasar, yaitu nama perangkat, domain kata sandi, konfigurasi kata sandi, itu akan dipelajari lebih lanjut karena ini durasi yang cukup panjang. Adapun cara menyimpan konfigurasi dengan file konfigurasi, konfigurasi, tangkap konfigurasi seperti halnya tersebut. Dan ada pun beberapa materi yang belum bisa tersampaikan karena waktu yang cukup terbatas dan akan mengetahui tentang protokol dan model, di mana ada pun aturan, terus dasar komunikasi, protokol komunikasi, penetapan aturan, persyaratan, dan lain-lain. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Masih banyak sekali yang masih belum saya pahami. Semoga awal bab tadi sedikit bisa menjelaskan, dan saya sendiri juga akan lebih banyak mempelajarinya karena waktu yang terbatas juga. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.